Halo sahabat Kompas.com, balik lagi sama saya Gilang. Dan kali ini di sebelah saya ada mobil barunya Neta, yaitu Neta V2. Seperti apa perubahannya dan seperti apa update yang diberikan Neta di mobil barunya ini? Ikutin terus videonya, jangan lupa sebelumnya untuk like, subscribe, dan komen. Kita bakal bahas satu persatu perubahan di mobil Neta V2 ini. Pertama, di eksterior. Kalau sebelumnya teman-teman lihat tampilannya imut-imut, kalau sekarang jadi lebih sporty atau bisa dibilang lebih agresif. Dari mana perubahannya? Ada di bagian bumper depan. Jadi kalau teman-teman lihat, bagian sini itu jadi lebih gede dan dikasih aksen kayak bintang-bintang, titik-titik ini yang bikin tampilannya jadi lebih agresif. Tapi ini yang bolong bagian sini doang nih teman-teman, bagian sininya enggak. Terus masih dikasih dengan garnish-garnish chrome gini yang bikin tampilannya jadi lebih elegan. Satu lagi perubahannya yaitu lubang angin di sini, tapi ini juga nggak bolong nih. Ini jadi cuma aksen doang biar tampilan depannya jadi lebih agresif. Perubahan lainnya ada di bagian samping. Perubahannya di bagian samping itu ada di bagian kaki-kaki. Kalau teman-teman lihat, peleknya masih sama, lingkar 16 inci, tapi desainnya berubah. Jadi lebih ngisi dan lebih atraktif ya kelihatannya. Kalau sebelumnya itu cuma single tone dan pakai jari-jari yang agak rapat. Kalau ini nggak terlalu rapat, tapi karena dia double tone, dual tone, jadi bisa dibilang lebih ngisi tampilannya. Nah, perubahan lain ada di bagian belakangnya. Dan kalau menurut saya ini adalah tampilan yang paling banyak berubah, yaitu di bagian belakang dari lampu-lampunya. Kalau sebelumnya, kalau teman-teman perhatiin, ini nggak ada lampu tengahnya. Jadi cuma single aja lampu kiri kanan. Bentuknya juga berbeda. Kalau sebelumnya kan ada ke bawahnya gitu. Kalau ini semuanya streamline langsung ke samping. Secara general tampilan ini sebenarnya bisa dibilang lebih moderat ya. Bisa dibilang lebih aman gitu, cari aman buat orang-orang yang suka tampilan mobil listrik tapi kayak mobil biasa aja, kayak mobil bensin. Dan ini jawaban Neta terhadap hal tersebut. Dari lampu belakang, kita turun ke bawah sedikit ke bagian diffuser. Kalau teman-teman lihat, bagian diffusernya juga berbeda. Dan yang reflektif lampu-lampunya ini juga beda. Kalau sebelumnya kan agak tinggi, sekarang di bawah. Dan bentuknya bisa dibilang horizontal ya. Jadi bikin tampilannya juga jadi terlihat lebih lebar gitu dibanding dengan Neta V yang pertama. Nah, ini ada titik-titik, ini bisa dibilang ini sensor, terus ini ada kamera, jadi buat parkir mundur sama ngelihat kondisi ke belakang. Ini logo Neta masih sama dan nah ini yang membedakan nih. Jadi V2, apakah nanti generasi ketiga jadi V3? Kalau sampai generasi kelima apakah jadi VV? Kita lihat nanti. Sebenarnya kenapa namanya Neta V2? Karena pasar Indonesia ngikutin sama pasarnya Thailand, jadi sama. Kalau di Cina, di negara asalnya, dia namanya Neta Aya. Nah teman-teman, satu lagi nih yang bikin mobil ini berbeda sama generasi sebelumnya, yaitu udah ada wiper belakang. Simple, sederhana, tapi ini ngebantu banget waktu kita berkendara, terutama di jalan-jalan yang lagi hujan, lagi basah, belakangnya susah kelihatan. Ini jawabannya. Oke teman-teman, kita bahas bagian dalamnya, interior. Dan menurut saya sebenarnya nggak banyak berubah, tapi oleh Neta dikasih garnish-garnish baru gini yang jadi lebih cakep. Jadi ini warna coklat ya, kalau diperhatiin itu tuh warnanya metal. Dan itu cocok sih sama konsepnya dia mobil listrik gitu. Kalau soft touch-nya masih sama, setirnya juga masih sama, overall ini nih entertainmentnya semuanya masih sama, tapi interface-nya jadi lebih menarik gitu. Terus perubahan lain yaitu sekarang udah ada charger wireless, jadi teman-teman nggak perlu pakai colokan-colokan lagi. Nah, fitur lainnya adalah sekarang di tombol-tombol pembuka kaca mobil. Kalau dulu kan cuma auto down, sekarang semuanya auto down and up. Jadi kalau mau buka mau kaca mobil lebih gampang.
Dan ini berlaku untuk di semua kaca jendela. Tapi perubahan yang paling signifikan menurut saya untuk kenyamanan berkendara yaitu joknya. Kalau teman-teman lihat joknya berubah nih, udah semi bucket, udah kayak race car. Dan ya emang beda sih, lebih enak. Dan posisinya juga jadi lebih nyaman kalau saya cobain. Tapi untuk reviewnya kita harus cobain ini mobil di kondisi jalan. Saya jadi paham kenapa Neta ngasih nama mobil ini Neta V2, karena kalaupun facelift sebenarnya fitur yang ditambahin itu banyak. Salah satunya ini, ada ADAS. ADAS-nya apa aja saya udah punya contekannya. Tara, sekarang kita bacain. Pertama, ADAS-nya ada Forward Collision Warning, terus ada Automatic Emergency Braking, ada Front Vehicle Start Alert, ada Full Speed Adaptive Cruise, jadi cruise control adaptif, terus ada Traffic Jam Assist, ada Intelligent Cruise Assist, ada Lane Departure Warning, ada Lane Keep Assist, dan High Beam Assist. Jadi buat mobil dengan harga kira-kira 300 jutaan, ini udah lengkap nih teman-teman untuk mobil listrik ya. Udah gitu, keunggulan lain dari mobil ini yaitu interiornya nggak cuma satu warna, tapi ada 3 warna. Yang pertama itu ada optical white, terus ada mist blue and white, dan ada classic black. Kalau ini kebetulan yang classic black. Nah, perbedaannya itu nanti ada di pilihan warna teman-teman. Jadi dia punya beberapa pilihan warna, dan pilihan warna itu pilihan warna interior itu ngikutin warna eksteriornya. Jadi kalau misalkan teman-teman milih warna apa, nanti dapat interiornya yang warna berbeda gitu. Dan itu menurut saya jadi gimmick yang menarik juga ya gitu. Jadi pemilik Neta V interiornya warnanya bisa beda-beda tuh, nggak sama satu sama lain. Nah teman-teman, untuk Neta V2 yang ADAS itu untuk varian yang smart, varian paling atas, karena mobil ini punya 2, yang smart sama yang light. Kalau yang light nggak pakai, jadi mirip kayak yang Neta V sebelumnya. Sedangkan untuk spesifikasi teknis ada perbedaan sedikit nih antara yang V2 sama V sebelumnya. Yang V2 ini udah pakai baterai produksi lokal dan kapasitasnya sebenarnya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu 40,1 kWh, kalau yang sekarang 36,1 kWh. Tapi meski lebih kecil, klaimnya jarak tempuhnya sama. Jadi bisa jalan sekitar 400 sampai 401 km. Walaupun pasti menurut saya bakal ada konsekuensi. Bisa aja tarikannya bakal lebih lemot dari yang sebelumnya. Tapi untuk itu kita bakal buktiin waktu test drive. Nah, sahabat kompas.com, segitu dulu review singkat dari kita. Dan kalau teman-teman tahu, kalau di versi China-nya tuh 2-tone, tapi kalau di Indonesia itu masih 1-tone. Jadi kita tunggu aja Neta Indonesia mau bawa yang 2-tone apa enggak. Karena kalau 2-tone sih tampilannya bakal lebih keren. Dan untuk diketahui juga mobil ini udah diproduksi di Indonesia, dan ini jadi mobil listriknya Neta pertama yang diproduksi di Indonesia. Jadi ini bisa dibilang adalah langkah komitmennya Neta lah untuk jualan dan mengharumkan nama Neta di Indonesia. Untuk harga sampai saat ini kompas.com sendiri belum tahu, tapi untuk yang model sebelumnya itu sekitar 300 jutaan. Dan kalau produksinya berhasil dengan TKDN 40%, kemungkinan harganya bakal turun. Dan kalau harganya turun, mobil ini bakal bisa bersaing di segmen 300-an juta awal ya, 300-an juta kecil gitu. Nah, segitu dulu teman-teman review singkatnya dari kompas.com. Jangan lupa sekali lagi untuk ikutin channel kompas.com untuk like, subscribe, dan komen. Ditunggu di video-video berikutnya.